pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah dan kemurahan Allah yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita bisa berjumpa pagi ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang layak kita agungkan nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersyukur buat semua kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Kita mau datang memuji Tuhan. Bukan karena kita ingin diberkati saudara, namun lebih lagi kita mau menyembah dan memuji Tuhan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana sepanjang minggu ini? Apa kabarnya saudaraku? Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara datang mungkin dengan hati yang cemas, yang khawatir, yang ragu, ya, yang bimbang, ya. Tapi kita mau mendekat kepada Allah. Dalam firman-Nya dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang itu ada. Amin. Dia yang memperlengkapi kita dengan kasih. Ada pengharapan ketika kita datang mendekat kepada Yesus. Ada kekuatan yang baru ketika kita mendekat kepada Yesus. Dan ada sukacita di dalamnya. Sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah kegelapan. Hanya dekat Allah. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya. Kuasa-Mu tetap ada dan tetap ada di tempat ini menyertai kehidupan kami. Kami yakin pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya umat-umat-Mu yang masih belum hadir di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kalau kami tinggalkan tempat ini, kami membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka ya Tuhan. Kuduskan mereka, layakkan mereka semua. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pakai menjadi alat-Mu, baik puji-pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu
menjadi berkat dan bagian buat kami semua yang mendengarkannya. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan mungkin di tempat ini, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Sungguh satu kemurahan Tuhan yang kembali lagi terjadi bagi kita kalau kita bisa beribadah siang ini. Berterima kasih juga kami kepada Ibu Gembala yang mempercayakan kami membawa jemaat menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari tanpa ragu kita mau berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua yang hadir di sini digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Boleh kiri kanan depan belakang katakan Roh Allah ada padaku. Haleluya. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, di hidup kita, di jiwa kita, di roh kita. Amin. Haleluya.
wajah kita. Haleluya. Amin. Saya percaya semua ada roh Allah. Amin. Yang percaya kepada Yesus ada roh Allah. Dan dia akan berglori bagi Anda. Amin. Haleluya. Ada glori dalam jiwaku. Glori, glori. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk, kita mau berglori. Mari bangkitkan jiwa kita untuk memuliakan nama Yesus. Glori dalam jiwaku. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku bergumul dengan cinta bersatu. Ada glori dalam jiwaku. Ada glori. Ada glori dalam jiwaku. Ungkapkan dalam pujian semuanya. Kepada Tuhan. Yes. Siang malam ku bergumul dengan cinta bersatu. Ada glori dalam jiwaku. Saya percaya di tengah hari-hari yang sulit, jangan kita terus berglori bagi Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian untuk kaum Bapak. Persembahkan pujian bagi Tuhan. Sambil menunggu angkat pujian, glory, glory. Haleluya. Hallelujah.
benar-benar menjadi imam yang baik dan benar dan berkenan kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi keluarganya lebih lagi. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk berdiri. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya, bahkan yang berseru dengan kesetiaan. Berserulah kepada Yesus, mendekatlah kepada Dia, dan Yesus akan mendekat kepadamu. Firman yang menguatkan kita. Angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan
Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang menjadi pengharapan bagi kami. Engkau yang menjadi penolong bagi hidup kami. Tuhan, tanpa Engkau kami akan tersesat. Tanpa Engkau kami akan kehilangan arah. Tetapi saat ini Tuhan, lewat pujian pengakuan kami, Tuhan Yesus, kami punya Tuhan Yesus yang sungguh peduli dengan kehidupan kami. Kami punya Yesus yang sungguh peduli dengan keberadaan hidup kami. Saat ini Tuhan, inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuk kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap proses yang Tuhan berikan buat kami akan membuat iman kami lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang baik. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sempurnakan Tuhan pelayan-pelayan-Mu saat ini Tuhan, yang ambil bagian di dalam pelayanan saat ini. Kiranya Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati persembahan kami saat ini ya Tuhan. Biarlah setiap talenta yang Tuhan sudah berikan buat kami, buat pelayan-Mu Tuhan, boleh kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati-hati kami, persiapkan Tuhan Yesus jiwa kami, untuk kami menerima firman-Mu, untuk kami diingatkan oleh firman-Mu, untuk kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan saat ini lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terbuka, jiwa kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Kalau seringkali hati kami jauh daripada Tuhan, seringkali kami mengandalkan keakuan kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau lewat firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau menegur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih untuk Tuhan Yesus membawakan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman buat kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan tolong tangan-tangan yang sudah terulur, kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami yang jauh sempurna ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan kembali kepada Tuhan. Kita pujian hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya Dia
Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah dipercaya untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan. Yes. Apa itu yes? Yesus emang sih begitu saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan pagi hari ini saya boleh kembali dipercayakan untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tante untuk kesempatan waktu yang ada. Saudara, tanggal 26 Mei saya pelayanan di Timor Leste. Saya 2 kali khotbah. Kebetulan yang pagi di tempat teman, yang siang ini baru pertama kali saya pelayanan di sana waktu itu. Saya dikasih pelayanan waktu saya sedang dalam perjalanan dari Kupang menuju ke Timor Leste. Lalu kemudian ketika kita sedang beribadah, kebetulan gereja itu ibadahnya 4 jam setengah. Jam 1 sampai setengah 5 ibadahnya. Sore. Betul saudara ya. Lalu memang gereja itu penuh dengan berbagai macam nubuatan pernyataan. Jadi ketika saya hendak berkhotbah, saya itu diperkenalkan dulu. Itu saya diperkenalkan. Ya, memang saya orang Timor, tapi kan untuk gereja itu kan saya belum pernah begitu. Lalu saya diperkenalkan. Setelah saya diperkenalkan, seorang ibu datang pada saya, dia bilang, saya ingin menyampaikan sesuatu. 2 bulan yang lewat, saya ketika sedang berdoa, Tuhan berbicara kepada saya, ini menurut ibu ini, kamu akan dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan dari Jakarta dalam tempo 2 bulan ke depan. Dan hamba Tuhan itu berasal dari Jakarta, katanya gitu. Jadi ketika dia ngomong gitu, lalu dia bilang ini, begitu Bapak Pendeta diperkenalkan, dan saya lihat wajahnya, ini wajah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada saya. Memang saya belum pernah ketemu sih. Belum pernah saya ketemu. Dan saya bersyukur bahwa ternyata perjalanan saya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, perjalanan pelayanan saya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan karena memang ibadah itu cukup lama, bahkan di situ jemaatnya yang baru bertanya, yang lama bilang begini, di sini ibadahnya paling cepat itu 4 jam. Paling cepat 4 jam, bisa sampai 5 jam ibadahnya. Jadi mohon maaf kalau ibu memang misalnya punya janji atau punya waktu yang harus diburu-buru, silakan pamit saja begitu. Wih, luar biasa. Dan sampai selesai itu ibadahnya sekitar 400 orang hadir. Penuh sekali gerejanya. Mereka bilang, tidak ada satupun yang keluar dari tempat itu. Mereka bertahan sampai selesai ibadah. Waduh, saya bilang, ini luar biasa, dahsyat. Lalu tanggal 16 Juni kemarin, saya pelayanan di Johor. Mohon maaf, bukan untuk membanggakan diri, tapi inilah pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percaya kepada saya. Pelayanan di Johor. Kebetulan tanggal 13 itu kami diundang untuk mengikuti konferensi se-Asia Pasifik di Singapura. Lalu kemudian tanggal 14 mulai, di tanggal 13 kami sudah berangkat. Lalu tanggal 16-nya itu hari Minggu, saya ditawarin untuk khotbah di Singapura, tapi khotbahnya harus bahasa Inggris. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Itu persoalannya, gitu kan. Saya dikasih untuk khotbah bahasa Inggris. Saya bilang bahasa Inggris saya cuma 2, yes dan no. Jadi karena saya tidak bisa khotbah dalam bahasa Inggris, akhirnya saya ditawarin pelayanan di Johor. Nah kebetulan di Johor itu saya punya mahasiswa yang gembala sidang RCC, Rhema Cicis Church. Nah dua-duanya suami istri itu saya pernah ngajar. Akhirnya ketika saya hendak ke sana, mereka bilang udah pelayanan di tempat kami di Johor. Ibadahnya hari Sabtu. Nah sebelum saya dari Singapura ke Johor sama istri, sampai mau naik bus menuju ke Johor, tiba-tiba saya ditelepon dari pendeta dari Johor, Marga Kariga.
gembala sidang gereja Bethel Malaysia di Johor. Dia bilang, Pak Pendeta mau datang ke Johor? Iya. Bapak Pendeta besok pelayanan di tempat kami. Gitu. Jadi di GBM Malaysia Johor. Saya khotbah, saudara. Ketika saya selesai khotbah, bahasa yang sama yang mereka ucapkan, ini yang kami perlukan, ini yang kami butuhkan. Memang bahasa butuh itu tidak boleh di sana, saudara ya. Ini yang kami rindukan, ini yang kami perlukan. Dan ketika saya menyadari hal itu, saya bilang bahwa ini memang momentumnya Tuhan bagi kita. Ini waktunya Tuhan untuk kita bergerak. Supaya apa? Kita boleh menjadi suara kenabian bagi banyak orang. Kita menjadi corongnya Tuhan bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Dan memang banyak orang di luar sana sedang membutuhkan suara saudara, sedang membutuhkan pelayanan saudara. Baik itu melalui khotbah, baik itu melalui kesaksian, baik itu melalui sharing, saudara, melalui nasihat, wejangan. Mereka mau sangat membutuhkan. Kenapa? Karena dalam setiap tutur kata kita itu ada kuasa, ada urapan, ada hadirat Tuhan. Di mana kita berada, di sana Tuhan ada. Sehingga kata-kata kita itu sangat bermakna, sangat berarti bagi setiap orang. Haleluya. Nah, tanggal 8 sampai 14 itu kami diundang untuk konferensi ke India, saudara. Cuma saya bilang, kebetulan tanggal yang sama saya harus antar siswa-siswi saya, anak saya ke sekolah kitab Batu. Ya, sekolah kitab Batu itu akan membuka pada tanggal 5, terdaftar ulang pada tanggal 14 dan 16 Agustus bersamaan dengan waktu yang ada di India itu, konferensi itu. Ya, saudara, saya ketika menyadari hal ini, siapa saya? Sehingga Tuhan mau pakai. Kalau saya pulang ke Timor Leste, ketika mereka berkata, ini orang yang Tuhan tunjukkan. Kalau wajah seperti saya, itu wajah pasaran di Timor Leste. Loh iya betul. Saudara ke Timor Leste lihat orang semua sama mukanya. Makanya kemana-mana saya lihat, saya berjalan orang selalu lihat, siapa? Suaminya Krisdayanti. Raul Lemos gitu kan. Raul Lemos. Saya masuk ke mall, dia bilang, Raul Lemos. Mereka sampai angkat majalahnya berkelihatan, sama. Karena muka pasaran. Ya kan wajahnya sama. Susah membedakan satu sama yang lain. Wajahnya mirip semua, hitamnya sama, keritingnya sama, keseknya sama gitu kan, bulatnya sama. Jadi nggak ada bedanya. Lalu apa yang mereka mau cari dari saya? Mau cari wajah yang sama? Nggak ada, sama, nggak dibutuhkan. Apa yang mereka cari? Ya urapan. Urapan itu yang membuat beda. Ya, mungkin dalam kapasitas tertentu kita tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita punya urapan, itu sangat dibutuhkan banyak orang. Ketika kita punya urapan, kita diperlukan. Urapan itu menjadikan kita berbeda. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang kelihatannya takut Tuhan, kelihatannya beribadah, kelihatannya cari Tuhan, tapi dalam hatinya tidak takut akan Tuhan. Masih tipu sana tipu sini, selingkuh sana selingkuh sini. Semoga bapak-bapak yang tadi baik semuanya, takut Tuhan. Amin. Istri di rumah cuma satu, dan dimanapun tetap istri yang satu. Tuhan. Karena ada banyak orang hari ini, jangankan jemaat, pendeta, saudara, pendeta. Kami punya teman, dia baru percayakan kami, yang belum masuk ke khotbah ya. Kebetulan saya ini pengurus peduli misi desa, bendahara umum peduli misi desa. Kami bergerak di seluruh Indonesia, lalu kemudian kami punya teman. Nah ini teman ini, dia punya dampak pengaruhnya kepada pendeta-pendeta itu banyak sekali. Dia pendeta, dia punya persekutuan. Di persekutuan itu banyak pendeta yang dia boleh pakai. Nah, karena memang rupanya dia banyak uang. Kami sesudah acara itu, dia dengan segala kerelaan percayakan ruko yang mereka punya itu untuk menjadi kantor kami gitu kan. Lalu kami foto bareng, kita foto, saya upload di Facebook. Tiba-tiba ada teman senior telepon, kamu upload Facebook ini, kamu dekat sama sini, kamu kenal gak dia? Saya bilang kenal.
karena kami sudah masuk dalam satu perkumpulan. Jadi dia ada bagian daripada perkumpulan yang kami ada. Saya bilang gitu. Kamu tahu nggak seperti apa dia? Secara latar belakang detailnya saya tidak tahu, saya bilang gitu. Tapi saya tahu dia hamba Tuhan yang melayani Tuhan sama dengan saya. Lalu kemudian langsung dikirim fotonya. Ini fotonya, ini foto nikahnya, semua dikirim. Ini istri yang pertama, ini istri yang kedua, ini istri yang sekarang. Ih, banyak banget. Ya nggak apa-apa sih. Kan kalau 3 meninggal semua, 2 kan nggak masalah gitu kan. Tapi kalimat selanjutnya, ini nomor HP istrinya yang kedua. Istri pertama meninggal, lalu punya anak, kemudian dia menikah lagi dengan istri yang kedua. Istri yang kedua nggak punya anak, jadi anak istri dan anak pertama dia yang pelihara. Kemudian istri yang kedua ini ditinggalkan, lalu tinggal sama istri yang sekarang. Hamba Tuhan yang kelihatannya diurapi Tuhan, kelihatannya. Tapi ternyata dia sedang tinggal sama perempuan yang juga punya suami. Ini kan sangat dilematis, saudara. Kita melihat dia punya pelayanan kemana-mana, dia dosen, dia hamba Tuhan mengisi penginjilan pelayanan kemana-mana. Lalu kemudian begitu pulang, saya kasih tahu kepada ketum kami, kepada sekum, kepada pendiri organisasi, saya bilang, ini hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Silakan Pak Ketum konfirmasi apakah benar atau tidak. Ya kalau benar, mohon maaf, kita tidak usah pakai tempatnya sebagai kantor, daripada nanti terkontaminasi pelayanan kita semua. Ya akhirnya sekarang dia kalau gabung ya kita sudah tidak lagi, karena kita tidak pakai lagi kantornya. Daripada nanti kita disetir, saya bilang, nanti kita diatur. Akibatnya pelayanan kita itu di bawah tekanan. Mendingan kita lebih leluasa, lebih bebas melayani misi kita tetap dalam koridor yang benar. Nah itu sebabnya kenapa saya mengangkat tema ini, hidup dalam takut akan Tuhan. Biarkan saja Bu, nggak apa-apa dia di situ. Ya, Ibu usah terganggu nanti jadi, nggak apa-apa. Ya, namanya anak. Ya, saya melayani di Malaysia Johor begitu, ada anak, dia puling-puling di situ. Waduh, saya bilang nggak apa-apa. Ya, dia sedang berusaha untuk menikmati firman, tetapi ada sesuatu yang berusaha kendalikan dia. Nggak apa-apa, nggak masalah. Firman akan berkuasa dan bekerja dalam dirinya. Ya. Baik, kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 112. Mazmur 112. Mulai ayat 1, terus 10 ayat. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. 6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Haleluya. Terus, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Luar biasa, saudara.
seorang pemazmur yang luar biasa mengalami kasih setia Tuhan, seorang pemazmur yang luar biasa mengalami pemeliharaan Tuhan, seorang pemazmur yang luar biasa mengalami penyempurnaan berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan dia, sehingga dia menyatakannya, dia menuliskannya kepada kita, supaya kita mengikuti jejak, kita mengikuti teladan yang telah dihidupi dan dijalaninya, saudara. Dia memberikan contoh kepada kita betapa orang-orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya sangat nyaman dimanapun dia, kemanapun dia. Haleluya. Dimulai dengan kata haleluya. Kata haleluya itu pujilah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu selalu berkata, puji Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Saya mau tanya, saudara punya masalah gak di rumah? Semua punya masalah. Kenapa semua punya masalah? Selagi nafas masih dikandung badan, kita tetap punya masalah. Soal standar ukuran, itu setiap orang punya ukurannya masing-masing. Saudara jangan bilang, masalah saya lebih berat daripada dia. Enggak. Beratnya saudara, ringannya dia. Tapi beratnya dia, ringannya saudara. Kenapa? Karena setiap orang punya standar. Setiap orang punya ukuran. Kita tidak bisa membanding-bandingkan satu sama yang lain. Ya. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan selalu di mulutnya penuh dengan kata-kata positif. Kata-kata yang baik. Apa kabar? Dahsyat. Yesus keluar biasa. Meskipun utang belum lunas, enggak masalah, saudara. Meskipun padahal tadi pagi baru ditelepon sama debt collector, saya mau datang siang, enggak masalah, saudara. Yesus tetap luar biasa. Ada amin. Lalu apakah itu utangnya langsung lunas? Enggak juga, saudara. Enggak semudah itu. Tapi ingat bahwa ketika kita menyatakan Yesus kita luar biasa, Tuhan akan berikan kepada kita solusi terbaik untuk kita mengatasi masalah kita. Ya. Haleluya! Berbahagialah. Berbahagialah, bersukacitalah, bersorak-soraklah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Karena kalau orang takut Tuhan, Amsal bilang, takut Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara mau jadi orang berhikmat, takut Tuhan. Saudara mau jadi orang yang punya pengetahuan, takut Tuhan. Hanya dengan takut Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang disegani, dihormati, dan dihargai. Ya, takut Tuhan. Ayo, takut Tuhan itu bukan hanya sekedar kita di gereja, kelihatannya, wah, malaikat terang semua kan gitu. Kalau di gereja, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Wah, puji Tuhan terus selama-lamanya. Giliran dari rumah, apa kabar? Aduh, susah. Seperti kereta api zaman dulu, susah duit. Aduh, mengeluh, saudara. Itu bukan ciri orang yang takut Tuhan, saudara. Kita harus membedakan identitas jati diri kita. Kita punya jati diri yang berbeda dengan orang dunia. Bahasa kita harus beda. Karena bahasa yang kita pelajari, bahasa yang kita pahami adalah bahasa sorga. Bahasa sorga adalah bahasa yang selalu mengandung hal-hal positif, yang membuat kita tetap bersemangat, bergairah di tengah kesulitan, di tengah kesukaran. Kita tetap bersemangat. Kenapa? Kita punya bahasa sorga yang selalu memberikan kepada kita semangat. Ayo semangat. Makanya ada poin-poin yang diberikan, poin-poin yang dinyatakan lewat pengalaman hidup pemazmur ini. Orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jangan kita selalu melogikakan dengan logika kita. Aduh, melakukan perintah Tuhan itu berat, susah, sulit. Selama kita terus menyatakan susah, berat, ya memang sulit bagi kita, saudara. Karena kita bilang perintah Tuhan itu tidak berat. Amin.
Perintah Tuhan tidak berat. Lalu Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah-perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, menuruti perintah-perintahku. Orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi susah mentaati perintah Tuhan. Akibatnya hidupnya hanya begitu-begitu saja, tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami kemajuan karena tidak mau mentaati perintah Tuhan. Saya melihat perbedaan yang sangat signifikan di jemaat yang saya layani ketika mereka hidupnya takut Tuhan dan taat sama perintah Tuhan. Ketika mereka taat sama perintah Tuhan, hidup mereka itu bisa melejit sedemikian rupa. Tapi mereka yang tidak taat sama perintah Tuhan, hidupnya terpuruk, tidak hanya sekedar stuck di situ, tapi terpuruk malah. Yang mengalami keterpurukan, aduh susah, utang sana tutup yang ini, utang sini tutup yang sana, akhirnya hidupnya nggak pernah nyaman, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak taat perintah Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu taat perintah Tuhan. Haleluya. Betul, saudara, orang taat perintah Tuhan itu hidupnya menyenangkan. Amin. Orang sampai bilang sama saya, kamu itu banyak sekali uangnya. Saya bilang, saya taat sama Tuhan. Saya pun karena banyak uang, saya taat sama Tuhan. Tuhan suruh saya kemana, saya berangkat. Saya tidak peduli dengan ada uang atau tidak. Haleluya. Saya ke Timor Leste itu uangnya dolar Amerika, US dollar. Ya, atau uang Timor Leste itu US dollar. Kita dari Indonesia, begitu masuk langsung berapa $1? 16.500. Masya Allah. Saudara mau makan di Timor Leste, saudara bukan lihat menu, lihat harga. Ya betul, saya belum lihat harga dulu. Berapa ya? $3. Lalu saya kalkulasi $3. 16.000 $1. Kalau kali 3, padahal makannya cuma tempe doang. Ke Singapura juga sama. Dolar Singapura itu 13.000. Teman saya orang top, jadi sampai di sana tidak pernah makan ikan teri. Terpaksa di Singapura makan ikan teri. Pak, kalau di sini jangan lihat menu. Menunya memang mantap-mantap, tapi harganya juga mantap-mantap gitu. Terpaksa lihat menu. Cari yang harganya paling termurah, yang penting kenyang. Bukan soal menunya. Betul, sampai itu bilang kamu itu banyak duit. Puji Tuhan, saya punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapinya. Kita punya Tuhan yang besar. Jadi ketika kita taat perintah Tuhan, Tuhan bisa buat apa saja dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita mulai poin-poinnya. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Oke? Apa yang dikatakan? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Ada amin? Yang pertama, generasinya tidak akan pernah terputus dan generasinya perkasa di bumi. Saudara mau tidak anak-anak saudara itu menjadi orang-orang hebat? Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Wih, betapa bangganya orang tua lihat anaknya, baru bisa baca saja, orang tuanya itu bangga sekali. Anak saya sudah bisa baca, udah bisa ngomong, mama, papa, bangga sekali kan? Apalagi anak cewek, wah mamanya sakit hati gara-gara ngomongnya papa, gak mau ngomong mama, yang dilahirin mama, yang gedein mama, yang jagain mama, yang disebutin papa gitu kan. Tapi dia bangga, yang penting bisa ngomong anakku gitu. Bangga, udah hanya bisa ngomong papa, oh bangga sekali anakku udah bisa ngomong gitu. Ya, tadi anaknya baca di sana kan, oh udah bisa ngeja, ngeja apa? Berpuluhan, weh mantap, gitu kan? Udah bisa ngeja huruf-hurufnya maksudnya, bangga ya? Orang tuh bangga kan, sudah bisa ngeja, bangga sekali saudara. Itu baru bisa ngeja doang, itu baru bisa ngomong papa. Bagaimana kalau bisa melakukan hal-hal yang besar? Bukankah jauh lebih bangga saudara kepada dia? Dan bagaimana caranya supaya saudara diberikan kebanggaan yang luar biasa? Saudara takut Tuhan.
Orang tua takut Tuhan. Amin. Orang tua takut Tuhan. Kalau orang Batak punya istilah namanya moloboi sahat tuh saur matua, gitu kan. Tapi lebih boy lagi katanya gitu kan. Sahat tuh marnini do marnono, gitu kan. Ya, kalau sudah saur matua saya itu sudah bangga sekali. Oh, bangga sekali saur matua. Tapi kalau sudah punya nini, punya nono, wis. Nini itu cucu dari anak laki-laki. Nono itu cucu dari anak perempuan. Bukan nono itu sih yang tampil dari Kupang itu, yang tampil di apa namanya. Betul. Anak cucunya perkasa. Melihat anak-anaknya, lihat cucu-cucunya, semuanya mau banggakan hati. Bukan karena itu yang dicari dan dirindukan. Dan Alkitab menjamin itu akan terjadi bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu akan dialami dan dinikmati, menjadi reward, warisan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya takut Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Orang benar diberkati, saudara. Aduh, saudara hidup benar itu diberkati. Saya bilang, saya kemana-mana saya tidak pernah mau pusingkan uang. Kenapa? Saya takut Tuhan. Haleluya. Kayak saya ke Singapura, disiapin orang di sana. Saya dikasih uang dolar, saya dikasih kartu apa namanya itu, kartu kereta yang saya bisa pakai naik kereta, naik bus, naik taksi, sudah diisi pulsanya semua. Saya dikasih HP. Apa beda? Selama di Singapura ini HP-nya pakai gitu kan? Karena saya punya HP nggak bisa pakai. Nah, lagi berikutnya saya tidak mau lagi pakai dia punya HP. Malu-maluin. Ini gratis melulu sih. Jadi saya isi kuota roaming dari Indonesia. Saya bisa pakai di sana. Nggak enak juga. Setiap kali datang, saya sudah di Singapura, tapi nggak mau saya bilang gitu. Nggak boleh. Ya, hamba Tuhan terlalu rendahan. Hamba Tuhan harus punya harga diri. Ya, saya tidak mau telepon. Ya, kalaupun dia tahu karena dari upload Facebook saya, ya silakan. Tapi saya tidak mau telepon. Saya sudah di sini, telepon dong, enggak. Ya. Karena apa saya telepon dia? Karena dia yang selalu bilang kalau datang ke Singapura, tolong hubungi saya. Datang ke Singapura, tolong hubungi saya. Jadi pertama tahun lalu saya ke sana, saya hubungi. Bu, kami ada di Singapura. Baru turun dari bandara. Oh, langsung naik taksi aja dari bandara ke rumah saya. Nanti saya bayar tempat saya. Waduh, luar biasa. Ya, inilah orang benar itu diberkati Tuhan. Tidak usah cari-cari berkat, datang berkat dari mana saja, saudara. Nggak usah. Saya sudah punya prinsip bersama jemaat. Saya bilang apapun yang kita lakukan, tidak usah menjalankan proposal. Percaya Tuhan sediakan. Tidak usah cari jemaat yang kaya raya untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau jemaat yang ada diberkati Tuhan datang ke sini, saya berdoa supaya jemaat yang ada diberkati Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dipromosikan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan yang ada. Amin. Kenapa? Ya, jemaat jangan hanya berharap orang lain yang diberkati Tuhan. Ayo, jemaat harus diberkati Tuhan. Jemaat harus diangkat oleh Tuhan. Buktikan bahwa firman yang kita dengar itu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang berdaulat, yang mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari mustahil menjadi tidak mustahil. Jangan kita hanya sekadar berkuar-kuar keluar, tapi nyatanya kita tidak mengalami apa yang kita ungkapkan. Maka kita seperti tukang jual obat atau calo. Jual obat, obat ini sembuh, obat ini minum, obat ini sembuh, yang jual obatnya mati gara-gara sakit. Banyak sudah seperti itu. Ya kan? Ada dokter Heming dulu, wah segala ramuan bentuk yang dari rumput-rumputan atau segala macam herbal itu dia tahu semua. Mati saudara. Ya, cepat sekali matinya. Atau tukang calo. Dulu kalau kita di terminal lama itu selalu banyak Pulau Gadung, Pulau Gadung, Pulau. Yang teriak nggak pernah sampai Pulau Gadung. Betul kan? Yang teriak nggak pernah sampai Pulau Gadung. Yang sampai Pulau Gadung orang lain semua. Karena dia cuma calo. Banyak orang hari-hari ini jadi calo rohani. Sorga. Yang teriak nggak pernah sampai sorga. Kenapa? Karena saya cuma cari calo. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar calo atau tukang jual obat. Kita harus alami bahwa Tuhan itu hidup.
Kita harus alami bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita harus alami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin untuk pelihara kita saja dia tidak sanggup. Yang penting hidup kita takut Tuhan dan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk harta. Harta apa yang saudara punya? Harta yang kekal itu harta rohani, saudara. Harta rohani dan kekayaan rohani, saudara. Kalau saudara kaya dalam rohani, kaya dalam Tuhan, punya harta yang melimpah dalam Tuhan, waduh, betapa bahagianya hidup saudara. Betapa bahagianya hidup kita, saudara. Harta dan kekayaan ada dalam rumah. Nggak usah kejar harta, saudara. Ya. Sedikit kesaksian, saudara. Tahun 2023 maksud saya, 2023 lalu itu saya punya rumah direnovasi oleh orang yang tidak saya kenal. Datang suruh saya ngontrak, lalu saya renovasi rumah saya, bangun 2 lantai, dan sudah selesai saya hitung-hitung sekitar habis dana itu 450 juta. Dan setelah selesai saya diserahkan kunci dan suruh tinggal. 450 juta. Orang saya tidak kenal. Ternyata ada seorang pengusaha yang punya perusahaan, lalu kemudian dia punya dana pajak, dia masukkan ke CSR, dia bikin yayasan, lalu dana CSR itu dia cari yayasan-yayasan, dia ingin bantu, dan dari mana, pokoknya akhirnya ketemulah kami, lalu kemudian dia datang mau bangun rumah kami, dengan cara kami disuruh, ayo Bapak Ibu harus keluar dari rumah itu, segera ngontrak, kami mau bangun. Ya, tadinya dia merencanakan bisa selesai itu 200 juta, tapi pembangunan ternyata tidak seperti itu. Setelah berkembang, semua berubah. Ya, setelah saya hitung tanpa makannya tukang, karena makan tukang itu kami kasih makan free gitu kan, itu 450 juta. Wow, gede. Selesai, diserahkan kunci, udah masuk ke kami. Nggak ada intervensi apapun, saudara. Itu 2023 bulan Juli kami masuk. Ya, lalu kemudian kami punya panti, kami ngontrak. Satu waktu ada satu kumpulan yang datang, boleh nggak kita renovasi tempat ini? Ini saudara ya, orang berlomba-lomba untuk memberkati kita. Boleh nggak kami renovasi tempat ini? Oh boleh, tapi tempat ini kami ngontrak, kami bilang. Takutnya setelah direnovasi nanti yang punyanya ambil sia-sia. Lalu dia bilang, kalau gitu coba tanya dulu sama yang punya, bisa nggak ngontraknya 10-15 tahun. Oke, namanya kita mau ditolong kan, kita carilah yang punya. Selama ini nggak pernah ketemu sama yang punya, cari, cuma kalaupun mau bayar kontraknya tinggal transfer gitu. Lalu kita cari, kita ketemu, begitu setelah ketemu langsung yang punya bilang begini, udah Pak Bu, nggak usah dikontrak, pilih saja. Berapa biayanya? Pak, orang Bali yang punya. Biasa orang Bali tidak jual tanah rumah, gitu kan. Tapi karena ini, nggak tahu orang Bali di Bekasi. Berapa? 750 juta. 2 rumah plus grup. Kita sampaikan kepada yang mau renovasi. Begitu kita sampaikan, langsung putus hubungan. Saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat. Oke, saya tidak mau kejar, sudah selesai. Tapi yang punya rumah ngejar kami, Bapak Ibu jadi nggak beli, katanya gitu kan. Kami pengen beli, tapi yang membantu kami sudah tidak ada. Ya sekarang begini saja, kalau Bapak Ibu mau beli silakan lanjutin, kalau enggak silakan keluar. Itu seperti membangunkan singa yang sedang tidur. Kalau mau beli silakan lanjutin, kalau enggak silakan keluar. Ini dana dari mana? Kita usahakan, upayakan, pinjam. Kita bilang kalau kita beli, tapi tolong diturunkanlah harganya. Itu jangan segitu. Kami tidak punya dana untuk itu. Maunya berapa? Kami maunya kalau bisa 300. Itu pun tidak punya dana. Tapi dengan nekat tawar 300 juta.
Oh nggak bisa, terlalu murah katanya gitu kan. Saya baru ditawarin sama tetangganya ibu itu 600 juta. Jadi 600 juta, 750 dia turun dari 600 juta. Karena artinya masih untung besar ya. Kita tawar 300 juta kan jauh banget coy. Dia mikir-mikir, mungkin dia tidak bisa tidur, dia ngobrol dengan istrinya, terus kita buang balik. Gak bisa, karena itu untuk panti asuhan saya kasih 450 juta. Jangan ditawar lagi, dan itu bersih untuk saya. Saya nggak ngerti 450 bersih itu maksudnya apa sebenarnya. Saya pikir pajak ditanggung sama dia, semua ditanggung sama dia, saya tinggal bayar 450. Enggak, rupanya. Jadi, oke, kami duluan, kami kasih 50 juta, tanda jadi. Sekarang 400 jutanya dari mana? Istri saya bilang, Pak, teman-teman kita pinjam dari BRI. Coba kita nego ke BRI, siapa tahu kita bisa dipinjamkan. Saya bilang, memang mungkin sangat boleh dipinjamkan. Tapi persoalan 1 bulan ketika kita lagi mau minjam, itu cepat sekali waktunya. Sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan. Baru tidur bangun sudah 1 bulan sudah. Betul saudara, kalau lagi utang itu, baru tidur bangun sudah 1 bulan. Tapi kalau nggak ada punya utang apa-apa, kok lama banget tuh punya utang. Aduh tuh. Karena saya punya pengalaman, rumah saya itu pernah digadein atas nama jemaat pinjam atas nama saya. Saya ditelepon debt collector ulang-ulang, sampai angkat handphone ini saya sudah gemeteran. Orang yang pakai saya gemeteran, saudara, nggak bisa tidur. Kadang-kadang mau undang untuk khotbah, saya sudah mikir dulu, aduh mau angkat handphone, atau ditagih rekennya, tagih. Jadi saya sudah bilang, enggak, saya tidak mau pinjam, mau bank Danamon, kayak bank apa yang mau diringankan bunganya pun saya tetap tidak mau pinjam, saya bilang gitu. Terus bagaimana? Anak-anak nanti diusir, enggak apa-apa tidur di jalanan, saya bilang. Ya nggak mungkin lah. Kalau bisa tidur di jalanan, tumpukin semua di rumah kita yang sudah itu. Akhirnya saudara, doa bergumul, doa bergumul. Terus dari sana telepon, kapan bayarnya? Kata bilang, tunggu Pak. Terus dari sana bilang, jangan mempermain-mainkan waktu saya, katanya gitu kan. Kita di sini gemetaran, darah Tuhan. Betul. Karena istri saya dihubungi, dia kelaparan, dia mau balas WA saja, dia tidak tahu mau balas pakai apa. Dia bilang, Pak ini balas Pak, kasih kesian mau saya balas. Saya balas mikir mau ngomong apa, balas WA ini gitu kan. Mau janji apa lagi? Kan begitu. Pak bulan depan Pak, ya bulan depan kalau ada duitnya, kalau ada duitnya gitu kan. Betul. Tuhan tolong. Udah jalan 3 bulan, jalan 4 bulan, belum ada duit juga. Tuhan kita berharap Tuhan menjatuhkan duit dari langit, kok nggak jatuh-jatuh juga dari langit. Akhirnya saudara, pas September istri saya doa puasa 3 hari 3 malam di IKN, Dopen, doa puasa saudara. Begitu doa puasa, dia ditelepon lagi di sana. Kan dia sendirian di sana, Pak. Udah ditelepon lagi nih, bagaimana nih Pak? Aduh saya di rumah, dia pusing di sana, saya juga pusing di rumah. Udah kita doa. Terus saya bilang begini saja, kita ya namanya juga adu nasib, mau cek dulu rekening, siapa tahu ada uang nyasar masuk ke rekening. Betul saudara, ini sampai sebegitunya. Akhirnya saya cek rekening saya satu persatu, Mandiri, BCA, BRI, BTN, nggak ada isinya, nggak ada perkembangan. Lalu saya pergi ke Mandiri yang punyanya yayasan, cek ke rekening yayasan, karena yayasan itu harus print out, nggak pakai ATM. Saya bilang, Bu, tolong saya di print out kan rekening koran, karena kita tidak pakai print out. Begitu print out, hitung-hitung, saldo terakhir 138 juta. Nyasar juga, ada duit masuk nyasar. Betul, nyasar. 138 juta kita bisa modif dia 150 lah. Oke, puji Tuhan. Berarti 150 sudah di tangan. Sekarang kan berarti kalau 150 tambah 50 200. Sisanya berapa? 250 juta. Itu gede banget, saudara. Gede banget, saudara.
Kita tidak pernah mau ngomong sama siapapun, nggak pernah mau jalan proposal kemana, enggak. Kita punya teman orang kaya memang. Kita bilang, Bu, bisa nggak Ibu menolong kami, ngambil dulu sertifikatnya, Ibu pegang. Nanti kami sudah lunasi, Ibu kembalikan sertifikatnya sama kami. Enggak ada respon. Padahal dia grupnya Sinar Mas Group. Jadi kalau soal duit 250, itu mungkin apaan bagi dia kan? Tapi tidak respon. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kata istriku dari Kalimantan Timur langsung terbang ke Sulawesi Tengah, Makassar. Ada doa JDN di sana 3 hari 3 malam juga. Memang istri saya itu jago puasa 3 hari 3 malam, tapi nggak kurus-kurus juga. Nggak tahu yang dimakan di dalam itu apa gitu kan? Tetap aja ngomong gitu. Sudah sampai sana kita terus doain. Lalu dia iseng-iseng WA sama kakaknya, ada 2 kakak perempuannya. Kak, bisa nggak tolong kami begini. Yang kakak yang di universitas bilang gini, Dek, kau kan tahu kami juga lagi ngebangun, butuh uang. Iya Kak, ya kalau memang siapa tahu ada dana sisa yang bisa kakak ya sisakan buat kami. Ya, dan doakan saja katanya gitu. Telepon kakak yang kampung, Kak, itu ada tanah warisan. Anak kami punya warisan juga, dapat warisan dari nenek, opung. Itu kakak ambil saja lah, mau beli berapa bayar lah. Oh cuma bisa bayar 20 juta. Oh ya udah terserah, 20 juta gak apa-apa, gue tambah-tambah. Oke. Habis itu, begitu dia pulang, berdoa. Lalu kakak yang di Cisalak bilang begini, kalian perlunya berapa? Kak, untuk menggenapi 400 juta, kami butuhnya 250 juta lagi. Dia bilang, datang dan ambil di kantor. Ini kan HKBP saudara. Saya kan Pantekosta. Dulu kami ke sana kan selalu dibilang orang sesat datang. Lalu itu saudara, kita dianggap sesat karena mau baptis orang 2 kali. Jadi dianggap sesat. Jadi kalau setiap kali datang orang sesat datang. Jadi kita mau ngomong apa gitu. Tapi disuruh datang ambil. Diambil 250 juta itu tanpa sepengetahuan anak-anaknya, tanpa sepengetahuan keluarga yang lain. Jadi cuma kami dan dia yang tahu. Tanpa ada perjanjian untuk bayar utang atau kapan dibalikan, itu nggak ada perjanjian sama sekali. Jadi saudara, saya bilang kalau kita takut Tuhan itu begitu luar biasanya. Kan 250 juta besar banget saudara. Tapi itulah cara Tuhan. Lalu kemudian setelah kami yang punya uang itu 400 juta, telepon sama yang punya rumah yang bingung. Dia bingung kok bisa punya uang gitu kan? Kan dia tahu kami seperti apa. Lalu dia bilang, saya bilang, kapan kita mau transaksi di notaris? Wah, jangan diburu-buruin dong, kami juga harus persiapkan waktu. Dipersiapkan waktu lah, kami ketemulah di notaris bulan Desember tahun 2023. Kita transaksi, ternyata kita yang bayar pajak, kita yang itu jadi kena semua 481 juta dan tidak ada utang sama sekali. Jadi dalam tahun 2023 itu 1M Tuhan kirim begitu mudahnya bagi kami, tanpa kami mengurangi data pelayanan kami kemana-mana. Kami tetap pelayanan kemana-mana dan tanpa kami berhutang 1 sen pun. Kalaupun itu kakak pinjam kepada kami, tidak ada perjanjian mau bayar kapan. Itu artinya hanya antara kami dan kakak, dan itu kapanpun. Kalau kami punya uang kami bisa kembali. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya itu lancar-lancar saja diberkati Tuhan. Kadang-kadang memang ada rasa takut, gentar, tapi Tuhan tidak membiarkan kita goyah selamanya. Haleluya. Sangat banyak lagi saudara, kesaksian saya itu sangat banyak lagi. Tapi kalau saya saksikan semua, nggak bakalan cukup waktunya, saudara. Ini hanya 23 aja, saudara. Terus ayat yang keempat, sudah selesai waktunya. 4. Ya, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Amin. Situasinya seperti gelap, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Tetap ada terang terbit buat saudara. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah resah dan gelisah. Ya, jangan seperti Obi Mesak nyanyikan. Resah dan gelisah menunggu di sini, di samping sekolah tempat yang kau janjikan. Enggak ya,
Jemaat Tuhan di tempat ini gak ada yang hidup dalam keresahan dan kegelisahan, karena semua punya Tuhan yang besar. Aduh, tenang, damai. Puji Tuhan. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saya cepatin saja ya. Ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan mujur gak? Mujur. Kakak kami setelah meminjamkan kepada kami uang 250 juta ya, tanpa kami harus bayar. Cucunya yang kedua itu dibilang sama dokter kanker otak dan tidak ada lagi pertolongan, harus mati umur 3 tahun. Sudah ke dokter di Indonesia nggak tertolong, lalu dibawa ke KL Kuala Lumpur nggak bisa, lalu dibawa ke Penang. Sampai di Penang bilang angkat tangan, balik ke Indonesia, cari di Indonesia aja. Lalu kemudian ditelepon ke kami. Terus tiap malam video call, kita hanya doa lewat video call. Doa, sebelum doa nyanyi dulu, darahnya Mas. Setelah doa, hanya dalam tempo 2 bulan pergi periksa lagi, dokter bilang bersih total, kankernya hilang. Betul, itu kata kami punya, kankernya hilang total, bersih, sudah tidak ada lagi penyakit dalamnya. Kenapa? Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Jadi saudara takut Tuhan, orang pinjaman saudara, orang itu mujur loh hidupnya saudara. Ada amin? Betul saudara. Orang kasih uang sama saudara, orang itu mujur hidupnya. Orang mau berkati saudara, orang itu mujur hidupnya. Bahwa saudara yang diberkati, saudara sedang menikmati bagaimana membuat dia menjadi mujur hidupnya. Haleluya. Kok bisa? Kan aneh kan saudara yang dapat uang, kok dia yang mujur? Ya memang begitu cara Tuhan. Kalau saudara takut Tuhan, orang yang takut Tuhan. Mau takut Tuhan saudara? Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, biasa saja. Terus ayat ke-6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Saudara diingat ya. Kami baru selesai acara reuni akbar Sekolah Alkitab Bandar Lampung angkatan 1 sampai angkatan 33, lalu angkatan STTA Sekolah Tinggi Teologi Agape Bandar Lampung angkatan 1 sampai angkatan 30, tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli. Kami mengunjungi pendiri STT, Pendeta Dr. Gantu Supit, kita berkuburannya, mengingat orang benar ya, mengingat orang benar. Dan di tempat itu saya dinobatkan jadi ketua alumni Sekolah Alkitab Bandar Lampung dan ketua alumni STTA Agape Bandar Lampung. Saya kaget dan terkejut karena satu-satunya orang Timur yang sekolah Alkitab di situ cuma saya. Semuanya orang Manado, orang Batak, orang Jawa, orang di luar orang Timur, tapi orang Timur cuma satu. Kenapa saya ditunjuk? Saya juga ngerti. Saya sudah tolak-tolak, tetap aja dipaksa harus tetap jadi ketua alumni Sekolah Tinggi Teologi Agape Bandar Lampung dan Sekolah Alkitab Bandar Lampung. Dari mana itu datangnya? Ya dari Tuhan. Saya enggak, terserah Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Orang benar itu diingat selama-lamanya. Ada amin. Kalau hidupmu benar, saudara diingat. Ada hal-hal tertentu orang ingat si Anu. Wah, si Anu itu doanya manjur sekali. Wah, si Anu itu bantuannya luar biasa. Wah, si Anu itu kalau ngomong itu kata-katanya sangat memberkati. Diingat. Kenapa? Karena saudara hidupnya benar. Dimanapun saudara diingat, saudara tidak akan dilupakan. Saudara tidak akan diabaikan. Yang penting saudara takut akan Tuhan. Ada amin. Ya, oke. Kiranya Tuhan tolong kita saudara. Ingat, orang fasik itu akan diinjak oleh Tuhan. Orang fasik akan dibinasakan oleh Tuhan. Jangan mau hidup jadi orang fasik. Hidupnya cuma iri sama orang lain, sakit hati sama orang lain, dendam sama orang lain, aduh kecewa sama orang lain. Udah buang semuanya itu saudara. Ada amin. Ada haleluya. Ini kesaksian terakhir sekali saudara. Saya diusik oleh teman, disuruh keluar dari tempat pelayanan itu. Yang sekarang kami lagi di situ. Kami lagi bangun gereja. Ya, karena Tuhan sudah tolong, sudah di tempatnya kita sedang beli, sehingga saya bangun. Saya disuruh keluar sama teman hamba Tuhan. Saya bilang, kenapa harus suruh saya keluar dari situ? Masa nggak suruh saya keluar? Lalu karena saya tidak keluar,
muncul isu di perkumpulan yang kami ada di dalamnya, saudara. Nggak tahu siapa yang memunculkan isu itu bagi teman-teman pendeta. Bilang begini, terus kenapa keluarga Daniel Pinto sekarang melejit? Katanya, karena ibu gembalanya selingkuh sama orang kaya. Itu dengar itu rasanya. Ini yang ngomong pendeta loh, saudara. Yang ngomong pendeta, perkumpulan pendeta. Kebetulan saya ada di satu grup namanya Parhalado. Dia ngomong teman-teman pendeta di Parhalado. Begitu dengar. Karena kami waktu itu pas pulang ke Timor Leste gak ikut Parhalado, jadi kami gak dengar langsung mereka ngomong. Tapi teman ada yang sampaikan, ada yang ngomongin kalian begini, kira-kira seperti apa? Kita rasanya tertawa, tapi kok bisa? Hamba Tuhan kok sampai sebegitu piciknya, sebegitu dangkalnya pemahamannya gitu kan? Wah, itu keluarga pendeta itu diberkati karena ibu gembalanya selingkuh sama cukong kaya, gitu. Donatur panti asuhan. Ya Tuhan, ya kita selingkuh sama Tuhan Yesus Kristus. Betul, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang mampu. Sebanyak orang picik itu merencanakan hal-hal yang jahat dalam hatinya. Orang fasik itu merencanakan hal tidak baik dalam hatinya. Tapi orang benar akan tetap ditolong oleh Tuhan. Orang benar akan tetap hidup dalam kenyamanan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Sebab mari takut Tuhan, taat pada perintah Tuhan, puji Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Percayalah, saudara tidak akan kekurangan berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami punya Tuhan yang selalu menggenapi setiap janji-janjinya bagi kami. Kami bangga. Kami boleh dilayakan bagimu Tuhan. Kami bangga, kami boleh diangkat menjadi anak dan hamba-Mu Tuhan. Kami bangga, kami boleh percayakan tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar. Seluruh kehidupan kami di tengah krisis, di tengah kesukaran, di tengah kesulitan. Firman-Mu menjadi garansi bagi kami, yang mengangkat kami, yang memberkati kami, yang menolong kami, dan yang mempromosikan hidup kami, yang membuat kami tetap diingat oleh banyak orang.
karena firman-Mu ada bagi kami Tuhan. Roh Kudus terus mengurapi kami, menguasai kami, menjadikan kami berbeda dengan orang di luar sana, menjadikan kami berbeda dengan orang dunia Tuhan. Sehingga ada hal istimewa, ada hal luar biasa yang didapatkan orang lain dari hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, baik melalui tindakan kami, baik melalui tutur kata kami, baik melalui cara hidup kami, semuanya akan berbeda ketika orang melihat kami Tuhan. Karena ada Yesus dalam hidup kami, ada firman-Mu dalam hidup kami, ada Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus lewat firman, yang lemah dikuatkan dan sudah hiburkan, yang putus asa sudah diharapkan, yang punya persoalan-masalah sudah ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kami yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur sudah terima firman-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersama. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan sudah dikatakan, betapa luar biasa pengalaman hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Biar terus itu menjadi bangkit bagi kita untuk kita mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, namun Dia akan bekerja di hidup kita. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih. Yang diberkati Tuhan akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menunggu kita mengangkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. jemaat GPD 50 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Pinto atas pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kami tidak bisa membalas semua yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta, dan biarlah Tuhan
yang membalas semuanya. Tuhan, pakai pelayanan, segenap pelayanan Bapa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terus mengajar kami jemaat Gria 50 ini untuk terus takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Ibu Gembala yang luar biasa, Ibu rohani kita, terus ya membuat kita terus semakin dekat kepada Tuhan, ya memiliki semangat seperti Ibu Gembala kita, ya yang tidak pernah undur untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, ya juga semua pelayan-pelayan yang terlibat hari ini, baik singer, pemain musik, multimedia, kolektan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan akan menaikkan pujian syukur kita untuk menutup ibadah kami siang hari ini. Dan doa berkat dan doa penutup, saya mengundang Bapak Pendeta dan Pinto untuk menutup dalam doa. Mari saudara mengangkat pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur, terima kasih atas ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang lahir di bulan Juli, baik Ibu Cinwa maupun Bapak R. Sibuya. Kami taruh dalam tangan Tuhan, umur panjang dalam tangan kananmu, kekayaan hormat dalam tangan kirimu, dianugerahkan dikarenakan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan semakin mengaruniakan kekuatan, berkat, bahkan kemujuran bagi setiap orang yang takut Tuhan.
Orang yang takut Tuhan tidak akan kehilangan apa-apa dari hidupnya, karena Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang mengcover semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala ya Tuhan, terus mengaruniakan kekuatan, kesehatan, umur panjang ya Tuhan, menjadi semangat bagi seluruh jemaat Tuhan, menjadi pendorong bagi seluruh jemaat Tuhan untuk semakin setia dan sungguh-sungguh dalam mencari dan beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Ibu Gembala, berkati anak mantu cucu, diberkati oleh Tuhan, perkasa di bumi anak-anak dan mantu cucu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat-Mu tidak terkecuali Tuhan, yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang senantiasa merindukan mendambakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan hadir dan Tuhan terus menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pribadi mereka, diberkatilah sekolah mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, semua yang mereka kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terus bangkitkan kesetiaan dan takut akan Tuhan kepada umat-umat-Mu hari-hari ini Tuhan, supaya mereka lebih senantiasa memprioritaskan Tuhan di atas segala yang ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Janji-Mu, orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati roti makanan, diberkati air minuman, dan penyakit dilalukan dari hidup mereka. Itu sebabnya kami mengklaim dan kami meyakini bahwa itu sudah menjadi bagian umat-umat-Mu Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan rasa cukup mendapat keuntungan yang besar daripada Tuhan. Terima kasih semua sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah siang hari ini. Diberkati pelayanan yang sudah dilakukan, yang sudah mengabdikan diri kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan menggantikan sesuai dengan kadar anugerah Tuhan. Sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas seluruh jemaat-Mu, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan lindungi, hindarkan dari segala malapetaka, kecelakaan, bahaya, lalu dari segala hal-hal yang tidak dikehendaki ya Tuhan, supaya perjalanan mereka senantiasa berhasil. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terima dan bawalah pulang berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kemurahan dan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, penghiburan di dalam kekuatan Roh Kudus, terus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan di sepanjang hari ini, besok kekalan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah memberkati teman-teman di pada siang hari ini. Bapa, terima kasih. Siang, selamat berjumpa lagi pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang ada. Pada saat ini saya ingin menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ria 50 yang ke-50, meskipun terlambat tetapi masih sempat untuk diucapkannya. Yang kedua, dalam situasi keadaan sekarang yang banyak orang mudah meninggal tiba-tiba, sehubungan dengan hal itu saya menghimbau, mengajak kepada saudara, Bapak Ibu, untuk memberikan waktumu sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan lebih lagi. Seperti Yesaya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang.